Baik, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran informatika. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang praktikum. Di mana ini masuk pada praktikum yang ketiga. Praktikum pertama kita belajar menggunakan formula sum. Praktikum kedua kita belajar menggunakan formula average. Dan pada hari ini kita akan masuk pada formula-formula berikutnya. Namun sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak anak-anak semua untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, materi pokok kita pada hari ini Pak akan sampaikan materi praktikum ketiga, yaitu kita akan belajar tentang formula. Kita akan belajar tentang formula, khususnya formula max dan min. Ya, hari ini kita akan belajar tentang formula max dan min. Nah, formula ini bertujuan untuk menghitung atau mengetahui nilai-nilai pada sebuah tabel atau sebuah range, di mana kita akan mencari menggunakan formula max dan min. Nah, apa yang dimaksud dengan formula max dan min? Anak-anak, sebelum kita masuk pada praktikumnya, anak-anak tahu dulu formula ini digunakan untuk apa. Nah, untuk formula max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau nilai terbesar. Mencari nilai tertinggi atau nilai terbesar pada sebuah tabel. Jadi untuk menggunakan formula max itu kita harus sudah memiliki sebuah tabel yang sudah ada nilai di dalam. Nah, itu tentang max. Nah, Pak masih menggunakan tabel yang lalu, yaitu tabel yang digunakan untuk memasukkan rumus atau formula sum dan average. Nah, hari ini Pak menggunakan formula max. Max, sekali lagi, formula max digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau nilai terbesar. Anak-anak sudah mengerti? Ya, kalau sudah, nah, karena hari ini kita belajar dua formula, ya, yaitu max dan min. Sedangkan formula min itu digunakan untuk mencari nilai terendah atau nilai terkecil. Nilai terendah atau nilai terkecil pada sebuah tabel. Nah, anak-anak, hari ini kita akan praktek menggunakan dua formula, yaitu formula max dan formula min. Nah, kita langsung saja. Di samping Pak ini sudah ada tabel. Nah, tabel ini sudah ada nilainya, di mana sudah kita pakai untuk menggunakan formula sum dan formula average. Anak-anak masih ingat apa formula sum itu digunakan untuk apa? Nah, pasti harus tahu karena kita sudah masuk pada praktikum yang ketiga. Nah, formula sum itu digunakan untuk menjumlahkan nilai atau sama dengan penjumlahan. Nah, anak-anak minggu lalu tentang formula average. Masih ingat apa itu formula average atau digunakan untuk apa? Nah,
Formula average itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Nah, hari ini kita akan praktek menggunakan formula max dan min. Ya, anak-anak, hari ini kita akan praktek menggunakan formula max dan min. Anak-anak harus tahu bahwa untuk formula max tadi sudah Pak jelaskan, itu untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terbesar. Ya, sedangkan formula min itu digunakan untuk mencari nilai terkecil atau nilai terendah. Nah, anak-anak harus bisa tahu. Baik, anak-anak kita langsung praktek. Perhatikan yang Pak gunakan untuk menghitung nilai tertinggi. Di sini ada baris nilai tertinggi. Nah, kalau bunyi nilai tertinggi berarti di sini anak-anak harus menggunakan formula max. Jadi untuk mencari tahu nilai tertinggi dari tugas 1 dari 10 anak ini, ingat pada saat kamu mencari jangan blok sampai di bawah, tapi cukup sampai di row saja. Kita mau mencari nilai tertinggi dari tugas 1, mencari nilai tertinggi dari tugas 2, mencari nilai tertinggi dari tugas 3. Begitupun nanti untuk nilai terendah. Baik, caranya sama seperti kita menulis formula-formula sum dengan average yang sudah kita pelajari. Ingat, setiap mengawali setiap formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Klik di sel ini, sama dengan, langsung diketik formula max. Ya. Ingat, hanya di range mulai dari anjas sampai row. Ada yang kemarin Pak periksa nilai yang di tugas yang dikirim, ya tugas average, ada yang menjumlahkan nilai rata-rata termasuk jumlahnya, sehingga rata-ratanya itu besar sekali. Nah, jadi setelah ini kita tutup kurung ya, anak-anak mohon ditutup kurung, apalagi menggunakan HP Android, banyak yang nilainya tidak muncul karena lupa memberikan simbol tutup kurungnya. Jadi setelah kita range ya, setelah kita range nilainya, jangan lupa tutup kurungnya, lalu tekan enter. Nah, ini nilai paling besar atau nilai tertinggi itu adalah nilai 100. Nah, nilai tertinggi adalah nilai 100. Itu yang dimiliki oleh Amoy dan Bagas. Nah, begitupun kita mencari nilai nilai tertinggi dari tugas 2. Caranya sama, tinggal ketik sama dengan ketik max, range nilai dari anjas untuk tugas 2 sampai ke row. Lalu jangan lupa tutup kurung, lalu enter. Ya, tetap ada nilai 100 juga di nilai tugas 2. Sekarang kita mau mencari nilai tertinggi dari nilai tugas 3. Caranya sama. Ketik sama dengan max, range atau blok dari nilai dari anjas sampai row. Ingat, hanya anjas sampai di row. Jangan sampai kamu range termasuk jumlah rata-rata. Nantinya nilai tertingginya akan beda. Tutup kurung lalu enter. Nah, berarti untuk nilai tertinggi dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 itu adalah 100. Sekarang kita mencari nilai terendah atau nilai terkecil. Anak-anak, kita menggunakan formula apa? Yaitu formula min. Nah, caranya tinggal ketik sama dengan min, range atau blok dari nilai anjas sampai nilainya row, tutup kurung lalu enter. Nah, berarti nilai terkecil atau terendah dari tugas 1 itu adalah 65 yang dimiliki oleh D5. Berikut kita mau mencari tahu nilai terendah dari tugas 2. Ketik sama dengan min, kita range atau blok dari anjas sampai ke row, lalu tutup kurung enter.
nilainya 65 juga. Lalu untuk kita mencari nilai terkecil atau terendah dari nilai tugas 3. Kurung. Nah, nilai terkecil untuk tugas 3 adalah 70. Nah, ini sangat simpel anak-anak. Materi hari ini hanya bahas tentang formula max dan min. Ingat, formula max dan min. Max digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar, sedangkan min digunakan untuk mencari nilai terkecil atau nilai terendah. Baik, bagaimana anak-anak bisa paham, bisa ikuti? Nah, kalau bisa, sekarang tugasnya kalian untuk mengerjakannya di laptop, komputer, atau menggunakan HP kalian masing-masing menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Setelah dikerjakan, jangan lupa disimpan, lalu dikirim melalui classroom masing-masing. Jadi, kirim melalui classroom kalian masing-masing. Bentuk filenya adalah Microsoft Excel atau Excel. Jangan kalian kirim dalam bentuk gambar atau dalam bentuk Word dokumen atau dalam bentuk PDF. Karena itu nanti Pak tidak akan menilainya. Jadi harus disimpan filenya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kerjanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jangan lupa, ini Pak ada kasih warna. Ya, silakan latihan untuk memberikan warna pada tabel. Ya, silakan kalian mencari warna di HP kalian atau di laptop atau di komputer kalian, lalu memberikan warna itu terserah kalian, sesuai selera kalian ya. Ya, lalu yang kotak hitam ini artinya tidak dipakai. Jadi ingat, dikasih hitam ini artinya tidak dipakai. Jadi jangan sampai kamu masukkan lagi nilai di sini. Oke, itu saja anak-anak. Nanti tugasnya Pak akan kirim ke classroom. Silakan kalian mengerjakan. Terima kasih untuk anak-anak yang selalu rajin mengerjakan tugasnya. Pak sudah menilai, sudah memberikan nilai. Nanti bagi yang belum, silakan kalian kerjakan. Jangan sepelekan tugas anak-anak, karena tugas itu sangat penting untuk melatih pengetahuan dan keterampilan kalian. Kalau kamu malas untuk mengerjakan tugas, maka kamu punya pengetahuan itu dangkal saja, tidak akan seperti orang yang hebat. Jadi harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak mengerjakan tugas, karena dengan adanya mengerjakan tugas itu sudah otomatis kalian belajar. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Tetap semangat. Ingat anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan. Harus lebih ketat karena COVID semakin merajalela di Kota Kupang, sehingga keluarga kita terlindungi dan terbebas. Ingat, sayang diri dan sayang keluarga, sayang orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita dengan kita mematuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. See you next time.